Mantan Gubernur Papua, Lukas NMB meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, tanggal 26 Desember tahun 2023, pukul 10.45 waktu Indonesia Barat. Lukas NMB meninggal saat menjalani perawatan akibat penyakit gagal ginjal yang dideritanya. Dengan meninggal Lukas NMB, maka status hukum sebagai terpidana kasus suap dan gratifikasi yang kini disandangnya, otomatis gugur. Hal ini disampaikan kuasa hukum Lukas NMB, Antonius Eko Nugroho saat dikonfirmasi Tribun. Dengan meninggalnya Bapak otomatis gugur, ujar Eko. Eko belum berencana menemui KPK menyusul meninggalnya Lukas guna membicarakan status hukum. Diketahui, Lukas merupakan terpidana kasus suap dan gratifikasi terkait pembangunan infrastruktur di Papua. Kasus suap dan gratifikasi menjerat Lukas NMB sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tanggal 5 September tahun 2022. Sejumlah drama sempat mewarnai proses hukum Lukas NMB. KPK kesulitan melakukan pemeriksaan bahkan penangkapan terhadap Lukas. Setelah berstatus sebagai tersangka, Lukas telah 2 kali mangkir dari pemeriksaan KPK yaitu pada tanggal 12 September tahun 2022 dan tanggal 26 September tahun 2022. Saat itu, Lukas mengaku sedang sakit sehingga tidak bisa ke Jakarta untuk memenuhi panggilan lembaga anti rasuah itu. Pengacara Lukas NMB mengatakan, kliennya menderita sejumlah penyakit mulai dari stroke, masalah jantung, diabetes, hingga gangguan ginjal. Lantaran kerap mangkit, KPK bersama tim penyidik dan tim medis dari dokter KPK dan Ikatan Dokter Indonesia, IDI, akhirnya melakukan pemeriksaan terhadap Lukas NMB di Jayapura pada tanggal 3 November tahun 2022. Ketua KPK saat itu, Firly Bahuri ikut serta ke Jayapura untuk pemeriksaan tersebut meski keikutsertaannya sempat menuai kritik. Firly Bahuri mengklaim keikutsertaannya ke Jayapura untuk memastikan keselamatan anggotanya. Di sisi lain, massa pendukung Lukas NMB menjaga rumah pribadi mantan Gubernur Papua itu di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Mereka memblokade akses menuju rumah Lukas NMB menggunakan ekskavator sembari membawa senjata tajam mulai dari panah hingga parang. Sejumlah simpatisan menuntut agar pemeriksaan terhadap Lukas NMB dilakukan di Papua. Di tengah alasannya yang mengaku sakit, Lukas NMB justru muncul di publik untuk meresmikan kantor Gubernur Papua dan 8 bangunan lain pada tanggal 30 Desember tahun 2022. Ini adalah kali pertama Lukas muncul perdana setelah menyandang status sebagai tersangka. Tak berselang lama setelah kemunculannya itu, KPK menangkap Lukas NMB di Jayapura pada tanggal 10 Januari tahun 2023. Lukas NMB ditangkap penyidik KPK saat sedang makan siang di sebuah restoran di distrik Abepura, Kota Jayapura, Papua, sekitar pukul 11 waktu Indonesia Timur. Setelah itu Lukas NMB dibawa ke Mako Brimob Kota Raja lalu ke Bandara Sentani untuk kemudian diterbangkan ke Jakarta. Penangkapan Lukas NMB sempat memicu reaksi dari para pendukungnya yang kemudian menyerang Mako Brimob Kota Raja dengan membawa senjata tajam. Polisi bahkan sempat mengeluarkan tembakan peringatan untuk membubarkan massa. Aparat juga melakukan pengawalan ketat penangkapan Lukas NMB hingga ke bandara. Dalam perjalanannya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, PPATK, ikut mengungkap aliran dana dalam kasus Lukas. PPATK menemukan dugaan penyimpanan dan pengelolaan uang yang dinilai tidak wajar. Lembaga tersebut menemukan 12 temuan. Salah satunya adalah setoran uang tunai dengan taksiran 560 miliar rupiah yang disalurkan Lukas ke kasino. PPATK juga menemukan setoran tunai senilai 5 juta dolar Singapura yang dinilai tidak wajar dan dilakukan Lukas dalam jangka pendek. Di sisi lain, Lukas diduga menyalahgunakan dana operasional yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). KPK menduga sebagian besar dana operasional Lukas selaku Gubernur Papua sebesar 1 triliun rupiah digunakan untuk belanja dan minum. Lembaga anti rasuah itu menilai, belanja makan dan minum yang diambil dari dana operasional Lukas tidak wajar karena diduga fiktif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.